Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, mengungkap pernyataan menarik jelang laga menghadapi Malut United. Bernardo Tavares ada proses investigasi untuk wasit Nendi Rohaendi yang memimpin laga kontroversi PSS Sleman menghadapi PSM Makassar. Alasannya, kata Tavares, ada beberapa tim di Liga 1 melakukan protes yang sama ketika dipimpin wasit Nendi Rohaendi. Jika kalian mempunyai berita atau informasi terkait komite disiplin, karena ini penting, banyaknya kesalahan-kesalahan wasit yang memimpin pertandingan PSS Sleman versus PSM, kata Bernardo Tavares di sesi konferensi pers jelang laga menghadapi Malut United, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025. Bahkan, ada 3 tim di Liga 1 yang dipimpin wasit Nendi Rohaendi melakukan kesalahan fatal, tuturnya. Menurut pelatih asal Portugal ini, pecinta supporter khususnya para supporter, harus tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh sang wasit. Saya minta polisi untuk menginvestigasi wasit Nendi Rohaendi. Jangan hanya lihat di TV saja, tapi silakan meneliti apa yang terjadi di pertandingan ini, jelasnya. Alasan Tavares minta wasit diinvestigasi, karena setelah pertandingan, saat pihak PSM berbicara di preson, wasit malah menghilang. Saya tidak tahu, apakah ada tindakan lanjutan terhadap wasit, atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, tegasnya. Tolong investigasi ini, lihat pertandingan keseluruhan. Jika kalian mendapatkan informasi terkait hal ini, silahkan beritahu kami, terangnya. Di laga ini, PSM Makassar harus mengakui keunggulan PSS Sleman di pekan ke-31, kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2024/2025. Di laga ini, tim tuan rumah PSS Sleman berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas PSM Makassar. Laga yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Kabupaten Sleman, Sabtu tanggal 3 Mei tahun 2025, PSS Sleman menang 3-1 atas PSM Makassar. Sejak babak pertama, hujan gol sudah berhasil diciptakan oleh kedua tim. Tim tamu PSM Makassar berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-24 melalui gol penyerang Nermin Haljeta. PSS Sleman pun langsung memberikan respons cepat dengan membalas di menit ke-26 melalui Dominikus Dion. Tim tuan rumah kemudian berhasil berbalik unggul di menit ke-37 melalui gol yang diciptakan oleh Marcelo Chirino. Gol ini sekaligus menjadi penutup di babak pertama. Sementara untuk babak kedua, hanya ada 1 gol tambahan dari PSS Sleman di menit ke-60 melalui Gustavo Tocatins. Gol ini sekaligus menjadi penutup dan membuat PSS Sleman berhasil meraih kemenangan atas PSM Makassar. Di laga ini juga banyak terjadi kontroversi yang semua tertuju ke keputusan yang diambil oleh wasit yang dianggap merugikan PSM Makassar. Nah, itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.